Saya sangat percaya bahwa hari ini setiap kita yang hadir secara onsite, baik teman-teman yang mengikuti secara online, setiap kita merasakan hadirat Tuhan. Amin. Waktu kita buka hati dan kita katakan sama Tuhan, Tuhan, aku rindu, aku mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya sangat percaya bahwa hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Yang percaya katakan amin, teman-teman. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Yuk kita bersatu hati pada sore hari ini. Kita buka hati. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau berkata sama Tuhan, Tuhan, aku mau bebaskan rohku untuk menyembah-Mu. Kalau hari ini aku boleh ada, semua karena Tuhan. Dan biar pada saat ini, pribadi lepas pribadi, kami datang, kami bawa hidup kami. Oh, kami bawa hati kami. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami bersyukur. Ora lama saja. Syakara. Bila
Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari buka hatimu akan pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya untuk Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, tak mudah dimengerti. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sore hari ini kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berkata, kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami mau nyatakan, Tuhan selalu beri yang terbaik dalam hidup kami. Syakaralabayaralama sandaralamu. Mari buka hatimu lebih lagi. Mari buka hatimu dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu yang terbaik Tuhan beri dalam hidupku. Ajar setiap kami berkata, waktu Tuhan itu yang terbaik. Oh,
menaikkan pujian ini, sore hari ini, waktu setiap kita menaikkan pujian ini teman-teman, ayo nyanyikan dari hatimu. Tuhan, kami mau berkata bahwa Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kami. Ajar setiap kami. Kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ajar setiap kami. Kami mempercayakan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Ayo teman-teman, kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Begitu banyak hal yang Tuhan lakukan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ayo teman-teman. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ayo teman-teman sendiri angkat pujian ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati mari bersama waktu Tuhan. Oh, we thank you Jesus. Oh, we thank you Lord. Mudah dimengerti. Siara lama ya 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 we thank you Jesus. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ayo sekali lagi katakan. Mari deklarasikan kepada Tuhan sore hari ini. Ku tetap percaya waktu Tuhan lewati cobaan, lewati cobaan.
Shakara mora lama se. Shanana lama sondara lama se. Ora lamu yana masante. Ora lama si. Oh Jesus. Ora lama si. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. Oh, lama si. Ku mau selalu memuji-Mu Tuhan. Ku mau selalu menyembah-Mu. Ku mau selalu percaya akan janji-Mu dalam hidupku. Ku mau selalu menyembah-Mu Tuhan. Yes, Lord Jesus. Apapun yang kami alami, kami akan terus menyembah-Mu. Kami akan terus percaya akan janji-Mu dalam hidupku. Ku mau selalu menyembah-Mu. Ku mau selalu memuji-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Ora lamo yara lama se. Yera lamo ora lama se. Ora lamo yara lama se. Ora lamo yara lama.
ada di dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami mau memuji, menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. We thank you God, we thank you Lord. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Shalom anak-anak muda, shalom. Shalom. Shalomnya cuma 10 orang. Saya percaya kalau tempatnya ada 500 orang. Amin. Amin. Shalom anak-anak muda. Shalom. Kurang kencang. Shalom dewasa muda. Berapa banyak sore hari ini engkau siap untuk memuji, menyembah Tuhan lebih lagi? Amin, amin. Kalau orang yang siap angkat tangannya nggak setengah tiang teman-teman, nggak begini. Tapi saya percaya angkat tangan tinggi-tinggi buat Tuhan kita. Come on, sekali lagi tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya.
memuji Tuhan? Amin. Yang amin cuma 5 orang. Masih kuat memuji Tuhan? Amin. Sorak-sorak buat kita lebih lagi. Haleluya. Dahsyat Tuhan, Allah yang tiada bandingannya dengan Allah-Allah lain, Allah yang luar biasa, Yesus Kristus itu ada dalam hidup kami. Haleluya.
mari silakan duduk teman-teman dalam hadirat Tuhan. Berapa banyak setiap kita sore hari ini bilang sama Tuhan, aku mau mengiring Tuhan sampai akhir hidupku. Saya tahu teman-teman ini tidak mudah. Mungkin setiap kita hari-hari ini sedang mengalami satu proses yang berat. Ada pergumulan mungkin yang sedang menekan kita. Dan mungkin tanpa sadar kita jauh dari Tuhan. Tapi saya sangat percaya dari awal tadi waktu kita menyembah Tuhan, saya pribadi saya sungguh merasakan hadirat Tuhan. Satu kuncinya teman-teman, kalau saudara ingin merasakan hadirat Tuhan lebih lagi, saya mau bilang, just open your heart. Hanya buka hatimu. Tuhan butuh kerjasama, amin. Berapa banyak sore hari ini kau bilang sama Tuhan, Tuhan, pulihkan aku dalam hadirat. Tuhan, pakai hidupku lebih lagi. Tuhan, aku mau mengiring Engkau sampai akhir hidupku, Tuhan. Jadi bejanamu yang indah di hadapanmu Tuhan. Oh, pakai hidup kami, oh Yesus. Rasakan hadiratnya, memulihkan hatimu, menyembuhkan hidupmu. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu.
kehendak-Mu. Siakaralama sandaralama. Hiaralama sandakaralama yaralama. Oh Lord, we thank you, God. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Lord.
kami, doa kami Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan. Pakai hidup kami dimanapun kami berada Tuhan. Thank you Jesus, we thank you Lord. Sore hari ini Tuhan mari berbicara buat kami pribadi lepas pribadi Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Biar pengurapan Allah turun atasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu yang mengubahkan kami. Firman-Mu memulihkan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami siap Tuhan. Kami siap lebih lagi Tuhan. Kami dengar-dengar anak-anak Engkau Tuhan. Thank you Jesus, we thank you Lord, we thank you Holy Spirit. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari silakan duduk teman-teman dalam hadirat Tuhan. Shalom, shalom semuanya. Shalom, shalom. Oke, kok suaranya keluar lagi. Oke, kita tunggu kayak. Oke, lagi shalom. Yang bisa dengar saya boleh kasih jempolnya dong. Suara saya bisa didengar? Bisa ya? Oke, suara saya bisa didengar ya. Sip. Oke, sekali lagi shalom semuanya. Senang kita boleh berjumpa kembali di ibadah sore hari ini, di ibadah Prime. Tadi kita udah berdoa bersama-sama ya, luar biasa memang hadirat Tuhan. Kita yang online pun juga merasakan benar gitu, seperti tadi dikatakan oleh WL kita gitu. Sejak dari awal memang hadirat Tuhan sudah luar biasa gitu kan ya. Kita di rumah juga mengikuti secara online, saya pribadi juga diberkati gitu ya. Terima kasih buat tim PPW, terima kasih buat semuanya. Biar kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum saya mulai, gitu ya, boleh ya saya perkenalkan diri ya. Mungkin gitu ya, ada yang belum kenal gitu ya, adik-adik kita yang Duren gitu ya. Mungkin beberapa di sini saya udah kenal gitu ya. Saya mau kenal diri, nama saya Lina. Boleh dipanggil Kak Lina, boleh dipanggil Cilina. Biasanya sih dipanggilnya Cilina kalau di GB Tanjung Duren gitu ya, biasanya gitu ya. Atau boleh dipanggil Bu Lina, ya terserah lah gitu ya. Yang penting namanya Lina gitu ya. Saya juga berasal dari GBI Tanjung Duren gitu ya. Saya dan suami gitu ya. Dulu belum suami ya. Tahun 2001 kami mulai beribadah di Tanjung Duren, di GBI Tanjung Duren. Lalu waktu awal-awal ikut beribadah suka lari-larian sama Pak Agus gitu ya, sama Om Agus. Diajak pelayanan tapi kami selalu kabur. Nakal gitu ya, nakal. Tapi puji Tuhan, Tuhan tangkap kami di mulai tahun 2006, kami mulai melayani di GBI Tanjung Duren, adik-adik, saudara-saudara sekalian gitu ya. Kami mulai melayani. Jujur kalau saya biasanya di GBI Tanjung Duren adalah saya biasanya di belakang meja gitu ya. Jarang untuk menyampaikan sharing firman seperti ini gitu ya. Biasanya saya di belakang meja gitu ya. Pelayanan saya pribadi gitu ya di GBI Tanjung Duren adalah sebagai waktu itu ngajar bimbel gitu ya. Kalau teman-teman tahu kita punya bimbel study club gitu ya. Study club saya mulai melayani sekitar tahun 2006 itu saya mulai melayani. Lalu tahun 2013 Tuhan percayakan gitu. Tuhan percayakan untuk kami boleh mulai merintis gitu ya, mulai merintis gereja di Sungai Liat Bangka. Dan akhirnya tahun 2014 sekitar bulan Juli kami benar-benar sekeluarga, saya, suami dan anak pindah semua ke Bangka gitu. Jadi saya pun juga berasal dari sama-sama dari GBI Tanjung Duren. Saya juga bertumbuhnya di GBI Tanjung Duren, teman-teman. Seperti itu. Saya rasa sekian ya, perkenalan itu cukup gitu ya. Jadi kalian boleh udah kenal gitu, udah tahu. Ini nama pengkhotbahnya namanya Cilina gitu ya, Lina gitu. Oke, hari ini saya mau sharing gitu ya. Kita sharing belajar sama-sama gitu kan ya. Kita sharing belajar sama-sama mengenai, saya share screen ya. Oke, sebentar. Sip. Nah, saya mau sharing mengenai etos kerja gitu ya. Ini adalah tema yang disampaikan oleh sekretariat gitu ya. Katanya selama bulan September ini di ibadah Prime, ibadah dewasa muda mengambil tema mengenai etos kerja. Gitu, mengenai etos kerja. Apa sih etos kerja itu gitu ya? Kita mulai lihat dulu ya.
saya searching dari Google gitu ya, dari Wikipedia gitu ya, dikatakan seperti ini, ethos itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, atau keyakinan atas sesuatu. Jadi apa sih keyakinan kita atas sesuatu gitu ya. Kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ethos itu adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Sedangkan ethos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Jadi etos kerja itu adalah semangat kerja kita yang jadi ciri khas kita waktu kita bekerja, yang mendasari kita itu apa sih? Kenapa sih saya bekerja? Apa sih yang membuat saya bekerja? Saya bekerja kenapa ya? Yakinnya kenapa saya harus bekerja? Seperti itu teman-teman gitu ya. Jadi yang mendasari kenapa kita bekerja. Saya rasa di sini kita rata-rata semua udah pada bekerja ya, dewasa muda gitu ya, mungkin udah mulai memasuki dunia kerja. Saya di sini suka bilang, suka ngerek sama anak-anak di sini ya. Untuk anak-anak mungkin yang baru lulus sekolah dan mulai masuk kerja, dunia kerja, saya suka mengatakan seperti ini, welcome to the real world gitu ya. Selamat datang di dunia nyata gitu ya. Kalau dulu kamu sekolah, kamu salah, paling nilainya 70-80. Kalau di bawah KKM paling kamu remet gitu ya. Seperti itu kan ya. Ada bayar harganya tuh tidak seperti di dunia kerja sesungguhnya. Tapi ketika kamu di dunia kerja sesungguhnya gitu kan, ketika kamu melakukan kesalahan, wah fatal gitu ya. Bisa akibatnya mungkin bisa dimaki-maki, dimarahin, mengakibatkan kerugian, bahkan mungkin bisa dipecat atau memalukan perusahaan segala macam gitu ya. Jadi dunia kerja itu benar-benar sesuatu hal yang real, yang nyata, yang harus kita hadapi. Dan sebagian besar dari hidup kita habiskan di dunia kerja gitu kan. Mungkin kalau kita buat hitungan umur gitu ya. Mungkin kita sekolah, kuliah sampai umur 21 tahun atau 22 tahun seperti itu. Dan setelah itu kita memasuki dunia kerja. Terus sampai kita pensiun gitu kan. Panjang, berarti dunia kerjanya adalah panjang gitu ya. Jadi kita harus punya etos kerja yang benar gitu kan. Harus punya etos kerja yang keyakinan yang benar ketika kita bekerja, teman-teman. Lalu pertanyaannya sekarang adalah bagaimana etos kerja menurut pandangan firman Tuhan? Kita tahu kita hidup di dunia ini, kita ada dua pandangan, pandangan dunia dan pandangan firman Tuhan, gitu kan? Pandangan dunia dan pandangan firman Tuhan, gitu kan? Kita mau tahu dong, etos kerja menurut pandangan firman Tuhan yang Alkitab katakan itu seperti apa? Yang Tuhan mau itu seperti apa, teman-teman? Pastinya kita sebagai anak-anak Tuhan di sini yang ikut ibadah Prime hari ini, baik secara onsite maupun online, gitu ya. Saya percaya kita semua mau belajar sama-sama, gitu ya. Mau belajar sama-sama untuk mengetahui etos kerja menurut pandangan firman Tuhan itu seperti apa sih? Lalu pertanyaan berikutnya, kita koreksi diri gitu. Ketika kita baca firman Tuhan ini adalah cermin bagi hidup kita. Firman Tuhan ini adalah cermin dalam hidup kita. Kita bercermin, oh kalau saya udah tahu pandangan etos kerja menurut pandangan firman Tuhan, kalau gitu sekarang etos kerja saya udah sesuai belum ya? Udah sesuai belum dengan yang firman Tuhan katakan? Apakah etos kerja saya sudah mencerminkan ciri khas sebagai anak Tuhan? Gitu kan? Dan kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama dipulihkan, kita mau sama-sama merubah pola pikir kita mau sama-sama merubah etos kerja kita. Kalau ada yang salah, kita mau ubah sama-sama sesuai dengan pandangan firman Tuhan. Amin ya. Kita semua mau sama-sama nih, sama-sama belajar gitu kan ya, sama-sama belajar. Sebelum lanjut gitu ya, sebelum lanjut ke berikutnya, kita mau lihat dulu nih teman-teman ya, bagaimana sih manusia waktu bekerja sebelum mereka jatuh dalam dosa, gitu ya. Ketika Adam dan Hawa diciptakan pertama kali oleh Tuhan, mereka disuruh bekerja kan ya, mereka disuruh bekerja. Itu adalah idealnya gitu ya, rencana awal Tuhan gitu ketika mereka bekerja gitu. Seperti apa mereka bekerja? Oke, di sini saya bacakan buat teman-teman semua. Kejadian 2 ayat 15. Saya bacakan ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu, yaitu Adam, dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi, saya garis bawahi kata mengusahakan. Mengusahakan di sini dalam terjemahan yang lain adalah dalam arti yang lain sama dengan bekerja. Jadi Adam itu bekerja loh. Jadi kita nggak bisa bilang, oh saya mau kumpulkan uang sebanyak-banyaknya supaya nanti saya engkang-engkang kaki nggak bekerja. Nggak bisa gitu. Karena emang manusia diciptakan Tuhan salah satu tujuannya adalah bekerja.
Tapi coba kita lihat, gitu ya. Coba kita lihat rencana awal Tuhan untuk manusia untuk bekerja, ya, bukan untuk mendapatkan Taman Eden. Mungkin kalau sekarang suka lagi zaman saya dulu ya bekerja gitu ya, suka dibilang bekerja lembur untuk mendapatkan segenggam berlian, misalnya seperti itu gitu ya. Tapi beda teman-teman, waktu manusia bilang gitu dalam dosa, Adam sudah ada di Taman Eden. Adam sudah mengalami berkat. Adam sudah mengalami kelimpahan. Adam sudah mengalami kecukupan. Kemudian dia baru disuruh bekerja. Kemudian dia bekerja, tujuannya apa? Untuk menggenapi rencana Tuhan. Jadi Taman Edennya udah ada. Adam sudah ada di Taman Eden. Adam sudah pulih. Adam sudah serupa dengan Tuhan. Adam sudah tinggal dalam rencana Tuhan. Kemudian dia bekerja dengan tujuan menggenapi rencana Tuhan. Tapi kita lihat apa yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa. Ini salah ya, karena bekerja Adam berada di Taman Eden. Mungkin sekarang kebanyakan dari kita gitu kan, kita bekerja keras, kita bekerja dengan tujuan kita memperoleh Taman Eden. Kita tahu waktu kita baca Alkitab, di Taman Eden itu banyak sekali berkat-berkat yang Tuhan berikan. Ada kelimpahan, ada kecukupan, pokoknya segala sesuatu yang baik itu ada di Taman Eden gitu kan. Tapi ketika Adam jatuh dalam dosa gitu ya, ketika Adam jatuh dalam dosa, ada akibatnya teman-teman. Gitu, ada akibatnya. Jadi kita udah lihat ya, rencana awal Tuhan gitu ya, rencana awal Tuhan waktu menyuruh manusia bekerja bukan untuk mendapatkan Taman Eden, bukan untuk mengais rejeki, bukan untuk memperoleh upah gitu ya, bukan untuk memperoleh tadi nafkah gitu, bukan, tapi untuk menggenapi rencana Tuhan. Tapi tadi ya, Adam sudah ada di Taman Eden. Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden itu untuk mengusahakan. Jadi Adam sudah ada di Taman Eden. Bukannya karena dia kerja keras, dia di Taman Eden. Tapi kita lihat apa akibatnya ketika manusia jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa ini berarti tidak mengikuti rencana Tuhan, gitu ya, tidak mengikuti rencana Tuhan. Saya bacakan Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, kepada Adam ya, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan. Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Lanjut, 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan, saya geser sebentar, ketutup. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sehingga sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Maka tidak heran saudara-saudara, kalau sekarang banyak kita lihat termasuk orang-orang Kristen, termasuk orang-orang yang sudah menerima Yesus, motivasi kita, keyakinan kita ketika kita bekerja, mayoritas digerakkan hanya untuk mencari nafkah, hanya untuk mencari materi, hanya untuk mencari rejeki, hanya tadi ya. Yang nggak heran, karena memang kita hidup dalam dunia yang penuh dosa ini. Tadi kita lihat nih di ayat 17, dikatakan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Susah payah, susah emang mencari rezeki itu, mencari nafkah itu, menghidupi keluarga itu susah gitu ya. Di ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Waduh gitu ya, harus kerja keras gitu kan untuk mencari makanan kita. Makanan ini bukan berarti cuma makan doang, tapi makan, tinggal, pakai segala macam gitu. Kita harus bekerja keras gitu kan ya. Ya, rencana Tuhan yang awal gitu kan ya. Ketika Tuhan suruh manusia bekerja gitu kan. Ya, jadi dikacaukan karena adanya dosa ini, teman-teman. Jadi ini adalah nilai dunia
gitu kan? Nilai dosa yang ada di dalam dunia ini. Ketika kita bekerja, tujuannya untuk mencari rezeki. Seperti itu rata-rata ya, kebanyakan. Tapi teman-teman, puji Tuhan ya, kita semua punya Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan Yesus menebus tiap kita, menebus saya dan teman-teman di tempat ini. Gitu kan? Tuhan Yesus menebus segala dosa kita. Melalui salib kita diselamatkan. Melalui salib tadi kutub yang dibilang tadi itu semua dipatahkan. Gitu kan? Nggak bosan saya ingatkan setiap kita, proses penyelamatan kita itu ada 3 tahap, teman-teman. Yang pertama, justification, pembenaran. Ketika kita lahir baru, ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ya kita diselamatkan. Tapi ada proses yang kedua, yaitu sanctification, pengudusan, pemulihan. Berapa lama? Selama kita hidup, gitu. Sampai terjadi tahap ketiga, yaitu glorification, terjadi kemuliaan. Tubuh kita ini diganti dengan tubuh kemuliaan selama-lamanya kita berada di surga. Termasuk dalam hal kerja ini, teman-teman. Kenapa? Karena pikiran kita, jiwa kita, gitu ya, tadi keyakinan kita bekerja banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai dunia ini yang mengatakan tadi ada dosa tadi ya, bekerja keras, untuk mencari rezeki, untuk mencari nafkah, gitu, untuk mencari makanan seperti itu. Saya kutip perkataan Pak Samuel Gunawan kemarin waktu kita doa pengerja rayon, gitu ya. Pak Samuel mengatakan seperti ini. Waktu kita menjadi anak Tuhan, detik kita menjadi anak Tuhan, detik kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Tuhan nggak akan membiarkan kita seadanya. Dia akan masuk dalam hidup kita, dia akan ikut campur dalam hidup kita untuk memulihkan segala keadaan, untuk memulihkan segala aspek hidup kita, termasuk dalam hal etos kerja, termasuk dalam hal keyakinan kita, motivasi kita. Waktu bekerja itu tujuannya apa sih? Tuhan akan pulihkan. Yesus sendiri datang ke dunia ini memberikan kita teladan, teman-teman. Bagaimana caranya untuk hidup sebagai seorang manusia. Dia memberikan kita contoh, teladan. Bagaimana kita sebagai manusia ini seharusnya hidup, gitu ya. Termasuk dalam hal bekerja. Bulan ini Ibadah Prime mengambil nats firman Tuhan dari Yohanes 17 ayat 4. Itu tentang salah satu etos kerja yang Tuhan Yesus ajarkan sama kita, yang bisa kita tiru, bisa kita teladanin, dan kita bisa pakai. Gitu ya. Kita boleh baca sama-sama ya, yang di ibadah onsite boleh baca sama-sama ya, biar dengan keras, itu kan jaraknya jauh tuh ya, biar teman di sebelahnya boleh dengar, gitu ya, dan teman sebelahnya boleh dengar. Yang online juga boleh ucapkan sama-sama. Yuk kita mulai dari kata aku ya. 1, 2, 3. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oke. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersyukur teman-teman, kita punya Tuhan yang bukan cuma omdo, bukan cuma ngomong doang, tapi dia turun ke bumi ini, dia kasih teladan, dia kasih contoh sama kita bagaimana untuk hidup, gitu, termasuk dalam hal bekerja. Di sini ada 3 frase kata yang saya mau bawahi. Yang pertama, engkau berikan kepadaku. Yesus tahu persis, Yesus sadar, Tuhan Yesus sadar ketika dia melakukan pekerjaan, ketika dia melakukan tugas, dia tahu persis itu adalah tugas yang engkau berikan. Engkau di situ adalah Bapa, gitu ya. Bapa di surga yang berikan kepada Yesus. Yesus tahu persis nih, kalau pekerjaan yang dia kerjakan ini adalah dari Tuhan. Waktu itu dia sebagai manusia, dia harus dia mau taat sama pekerjaan yang Bapa berikan. Jadi dia tahu pekerjaan itu satu sumbernya dari Bapa di surga. Lalu frase kata yang kedua yang saya mau garis bawahi adalah menyelesaikan pekerjaan. Wah, tugas Tuhan Yesus itu susah banget ya teman-teman ya. Dia harus mati di kayu salib untuk mending orang-orangnya sayang sama dia. Mending orang-orangnya taat sama dia, gitu kan ya. Tapi ini Tuhan Yesus harus mati di kayu salib untuk orang-orang yang menyakiti dia. Aduh, susah banget gitu secara manusia, gitu ya, secara manusia. Nah, dia jatuh bangun teman-teman. Bukannya Tuhan Yesus nggak pernah jatuh.
Kalau kita nonton mungkin di film Passion of the Christ gitu ya, ketika jalan salib, ketika proses penyalipan, Tuhan Yesus berulang kali jatuh waktu menyelesaikan pekerjaannya, puncak pekerjaannya tuh ya, waktu puncak pekerjaannya di kayu salib, Tuhan Yesus berulang kali jatuh, tapi berulang kali pula dia bangkit kembali, dia tahu dia harus menyelesaikan pekerjaannya, yaitu untuk menebus tiap kita. Saudara dan saya, teman-teman dan saya gitu kan ya. Walaupun pekerjaannya susah, tapi Tuhan Yesus tetap menyelesaikan pekerjaannya karena dia tahu pekerjaan itu asalnya dari Bapa di surga. Saya juga boleh kutip perkataan Pak Paulus Bambang kemarin ya, minggu lalu. Pain is okay gitu ya. Sakit nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kita menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Yang penting kita bisa bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Lalu frase kata ketiga yang saya mau garis bawahi adalah mempermuliakan engkau. Jadi Yesus tahu kalau dia menyelesaikan pekerjaan, dia tanggung jawab walaupun susah, walaupun sakit, walaupun nggak enak buat tubuhnya, tapi dia tahu pekerjaan ini sumbernya dari Bapa di surga, sumbernya dari Tuhan. Tuhan Yesus lagi mempermuliakan Tuhan di bumi. Itulah kita jadi saksi teman-teman di Yerusalem, di Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Ketika kita bertanggung jawab dalam pekerjaan kita, apapun itu ya, mau pekerjaan sekuler, saya pribadi nggak setuju kalau pekerjaan itu dibagi-bagi. Oh ini pekerjaan gereja, oh ini pekerjaan sekuler gitu di kantor, enggak gitu. Semua pekerjaan itu, dimanapun kita berada, ketika kita melakukan pekerjaan, yuk biar kita mempunyai sama-sama gitu kan ya, kita sama-sama. Ini sama pekerjaannya harus saya selesaikan dengan tanggung jawab, dengan tujuan untuk mempermuliakan Tuhan di bumi ini, dengan tujuan supaya saya dapat jadi saksi di tempat pekerjaan saya. Oke, lanjut. Di sini saya waktu beberapa malam yang lalu waktu mempersiapkan firman ini gitu ya, saya coba merenung gitu ya tentang seorang profesi penjahit gitu ya. Saya lagi berpikir gitu, contoh apa ya, perumpamaan apa ya. Terus saya tiba-tiba kayak kepikir seorang penjahit gitu ya. Anggaplah ini ada seorang penjahit gitu ya, penjahit. Dia bukan seorang penjahit yang terkenal, mungkin dia buka toko jahit di Pasar Kopro gitu ya, Tanjung Duren gitu ya, dia buka di tukang jahit gitu ya. Terus dia bekerja dengan biasa aja gitu ya, ya normal lah, kehidupannya normal gitu ya. Suatu hari dia didatangi oleh staf kepresidenan gitu ya. Dia didatangi oleh stafnya Pak Jokowi datang. Gitu. Pak, saya mau jahit baju, bukan jahit baju, saya mau jahit jas untuk Pak Jokowi. Bapak bisa ya? Nanti 3 hari lagi Bapak datang ke istana, Bapak ukuran badannya Pak Jokowi. Nanti Bapak tolong buatkan jas buat dia, buat Pak Jokowi untuk dipakai untuk acara tertentu gitu ya, untuk dipakai di acara tertentu. Kira-kira ketika si penjahit ini dapat orderan seperti itu ya, dapat pekerjaan seperti itu gitu ya, dari seorang nomor 1 gitu ya di negara kita gitu ya, apakah penjahit ini akan berpikir, Pak minta dulu DP-nya Pak, kalau enggak saya nggak bakal jahitin Pak? Ya, enggak dong ya, nggak mungkin gitu ya. Itu adalah kehormatan buat dia gitu kan, itu adalah kehormatan buat dia untuk membuat jas untuk orang nomor 1 di negara kita ini gitu kan. Pasti dia akan datang, dia akan ukur dengan seksama, dengan sebaik-baiknya, dengan teliti gitu kan ya, dan dia akan buat sebaik mungkin, serapi mungkin. Sekalipun nih, misalnya setelah jadi dia kasih jasnya itu ke stafnya Pak Jokowi. Ternyata stafnya Pak Jokowi lupa membayar gitu. Apakah buat dia rugi? Oh enggak teman-teman gitu kan. Buat saya percaya buat penjahit ini dia nggak akan memusingkan soal upahnya, dia nggak akan memusingkan soal tadi jasa dari membuat jas ini gitu kan. Tapi dia pasti akan bersukacita gitu kan. Mungkin dia akan foto, dia posting di Instagram gitu ya, di TikTok gitu kan. Kalau dia bisa buat sesuatu kerjaan untuk Pak Jokowi gitu kan. Atau misalnya seandainya pun dibayar gitu, sesuai dengan harganya. Taruhlah misalnya harganya 10 juta misalnya gitu ya. Taruh harganya misalnya 10 juta harga jas ini gitu kan. Dibayar penjahit ini.
Apakah nilai 10 juta itu sangat besar buat dia? Saya juga yakin enggak. Saya yakin kebanggaan dia ketika dia membuat jas untuk Pak Jokowi, kebanggaannya dia jauh lebih besar gitu kan, karena dia diberi kesempatan untuk buat jas untuk orang nomor 1 dibandingkan dengan nominal uang yang diterima. Nah, renungannya apa sih teman-teman gitu kan? Waktu saya merenung gitu kan, ya kalau kita aja, kalau penjahit ini dapat job gitu ya, dapat pekerjaan dari orang nomor 1, dari Pak Jokowi, sudah begitu bangga gitu ya, sudah begitu bangga, apalagi teman-teman kalau kita sadar kalau setiap kita, pekerjaan kita, tugas yang sedang kita lakukan ini, kita yakin nih, tugas ini tugas dari yang mempunyai langit dan bumi, tugas dari Tuhan di surga gitu loh. Harusnya kita lakukan dengan sikap seperti penjahit tadi gitu. Kita nggak akan mikir-mikir soal, kita nggak akan hitung-hitung soal berapa yang nanti dapat upahnya ya, berapa nanti dapat bagiannya ya, berapa nanti dapat berkatnya. Saya yakin enggak itu. Karena kita sedang melakukan satu tugas yang pekerjaan yang dari pencipta langit bumi ini, yaitu Tuhan Yesus kita sendiri. Oke, kembali pada firman tadi gitu ya. Nats firman kita selama bulan September ini di ibadah Prime Dewasa Muda dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau, Tuhan Yesus ya. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah mempermuliakan Bapa di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesus untuk melakukannya. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus memberikan kita teladan dengan cara menyelesaikan pekerjaannya. Dengan cara apa? Menyelesaikan pekerjaannya. Menyelesaikan pekerjaannya sama dengan tanggung jawab. Kita bukan cuma semangat di awal doang. Wah, semangat ya. Kita misalnya kita mau buka kafe misalnya gitu ya. Kita berdoa, kita konseling sama gembala misalnya gitu ya, sama gembalaku atau sama kakak rohani, kita mau buka kafe, udah punya visi misinya gitu. Semangat di awal gitu ya. Kayak Tuhan mau nih kita ngelakuin ini gitu kan. Ternyata di tengah jalan ada kendala. Di tengah jalan susah. Di tengah jalan ada hambatan. Apakah kita mau, kalau kita yakin pekerjaan ini, tugas ini emang Tuhan yang kasih, apakah kita mau dengan tanggung jawab kita selesaikan pekerjaan ini? Jadi yuk teman-teman, saya mau ajak setiap kita gitu kan. Apapun pekerjaan yang kita lakukan saat ini ya, selama itu nggak melanggar firman ya teman-teman ya. Selama itu pekerjaannya nggak melanggar firman, yuk kita kerjakan dengan prinsip ini. Lakukanlah seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia teman-teman. Bos kita, bos di atas bos kita adalah Tuhan. Lalu yang kedua, kerjakan sampai selesai. Kalau kita berpikir pekerjaan ini adalah pekerjaan yang emang dari Tuhan, kita yakin pekerjaannya adalah dari Tuhan, kita akan melakukannya dengan segenap hati kita, dan kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita nggak sendiri. Atau jangan-jangan kita sendiri nggak menghargai pekerjaan kita. Ci, saya kan kerjaan saya cuma staf biasa lah, gitulah, nggak usah banyak lembur lah buat perusahaan ini, misalnya seperti itu ya, misalnya saya kan cuma penjaga toko biasa, ya digaji cuma kecil lah Ci, saya nggak usah excellent banget lah pekerjaan saya. Teman-teman, apapun pekerjaan kita, selama itu pekerjaan dari Tuhan, kita berdoa dan itu dari Tuhan, yuk lakukan seperti untuk Tuhan. Bos kita adalah Tuhan. Bos di atas segala bos. Teman-teman, saya jadi ingat kisah seorang anak perempuan Israel yang ditawan oleh Naaman. Dia ditawan dan menjadi budaknya. Pekerjaan dia hanya sebagai seorang budak, sebagai seorang pelayan istrinya Naaman, yang mungkin ya cuma nyapu ngepel atau bersih-bersih seperti itu gitu kan ya. Tapi saya yakin dia menyelesaikan pekerjaannya, dia tahu gitu kan ya. Dia bukan cuma sekedar bekerja, tapi dia tahu dia harus mempermuliakan Bapa di surga. Dan ketika dia melakukannya, dia bisa memberitakan kabar baik bagi Naaman dan Naaman boleh disembuhkan.
saya mau bersaksi gitu ya, saya mau bersaksi tentang kisah hidup saya gitu ya, kisah hidup saya, perjalanan yang saya boleh jalanin gitu. Tahun 2001 ya, tahun 2001 saya lulus kuliah gitu ya. Tahun 2001 saya lulus kuliah. Background akademik saya adalah ekonomi gitu ya, ekonomi. Dan puji Tuhan waktu saya sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan apa yang saya doakan, saya rencanakan gitu kan ya, Tuhan jawab. Dan saya boleh diterima di salah satu kantor akuntan ya, kantor akuntan publik waktu itu. Dan saya bersuka cita, gitu ya. Dan saya bersuka cita karena saya tahu, waduh ini nggak mudah nih Tuhan. Kalau saya bisa masuk ini cuma karena anugerah Tuhan. Nah, nilai apa yang saya mau bagi nih buat teman-teman gitu kan? Waktu itu gitu ya, waktu itu ketika saya bekerja gitu ya bersama tim, bersama teman-teman gitu ya, ketika deadline sudah hampir mendekat deh, semakin mendekat, semakin hari semakin mendekat deh ya. Waktu itu mungkin ada yang bulan Maret, ada yang bulan April gitu ya, tinggal menghitung hari gitu ya. Teman-teman gitu ya, teman-teman di kelompok kami gitu kan, atau teman-teman di kelompok yang lain gitu kan, mereka bisa loh, orang dunia aja gitu kan, mereka bisa men-set pikirannya, nggak boleh ada kata sakit. Sekalipun sakit, tetap masuk. Saya ingat banget ada yang pakai koyo di kepala gitu ya, udah pakai tempel koyo sana gitu, kita lemburnya gila-gilaan gitu ya, lemburnya benar-benar sampai pagi, kalau udah mendekati deadline tuh bisa jam 3 pagi gitu ya, balik lagi pulang ke rumah jam 8:30 udah balik lagi ke kantor gitu. Tapi demi menyelesaikan pekerjaan gitu, kami bisa. Itu aja orang dunia gitu ya, itu aja orang dunia gitu kan. Apalagi kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus gitu kan ya. Kita tujuan kita bukan hanya money oriented. Tujuan kita bukan hanya rezeki. Tujuan kita bukan hanya upah gitu kan. Tapi tujuan kita adalah kekal, teman-teman. Yaitu bersama Bapa di surga selama-lamanya gitu. Kita mau mempermuliakan Tuhan di bumi ini supaya semakin banyak orang. Jadi kalau kita tanggung jawab, bukannya supaya kita dipuji sama bos kita gitu kan. Bukannya supaya kita dipromosi, itu menyusul, itu embel-embelnya menyusul, gitu. Pasti Tuhan berikan gitu kan ya. Ada firman mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Kalau engkau melakukan prinsip tanggung jawab gitu ya, engkau melakukan pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan yang kalian dipercayakan gitu kan, pasti promosi itu menyusul gitu ya. Nah, tapi kita punya tujuan yang lain, yaitu supaya menjadi saksi, kita tidak menjadi batu sandungan di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah lingkungan kita bisa mempermuliakan Bapa di surga. Kita akan dikenal dengan anak-anak Tuhan. Oh, anak Tuhan itu ternyata mempunyai ciri khas. Tadi ya, etos kerja kan, ciri khas, keyakinan gitu ya. Mereka bertanggung jawab. Mereka mau walaupun lembur nggak dibayar, gitu ya. Walaupun lembur nggak dibayar. Walaupun lagi sakit masuk misalnya, karena ini datanya ketat banget misalnya seperti itu. Ternyata mereka punya nilai tanggung jawab. Lalu kesaksian yang berikutnya juga, waktu itu saya ingat sekali gitu ya. Waktu itu saya lagi menikah, teman-teman. Menikah itu kan event besar berarti ya. Menikah itu event besar. Dan memang ada satu project yang PIC-nya saya, incasnya saya. Waktu itu bos saya, senior manajer saya mengatakan seperti ini. Lin, kamu tolong ya, tapi dia baik sih. Maaf sekali sebelumnya. Kamu kan mau menikah, nanti mau pergi honeymoon bulan madu gitu ya. Tapi tolong semua pekerjaan kamu bawa ya, gitu ya. Kamu bawa, kamu simpan di flash disk gitu kan. Laptopnya kamu tinggal, kamu simpan semua yang kamu di flash disk, kamu bawa. Kalau sampai saya terpaksa gitu ya, saya akan telepon kamu. Nggak apa-apa ya, gitu ya, seperti itu. Saya bilang, oh ya nggak apa-apa, gitu kan. Ya saya kerjakan seperti itu. Tapi puji Tuhan lah waktu itu. Waktu menikah, honeymoon itu nggak ada gangguan apa-apa gitu ya, nggak ada telepon dari bos saya. Tapi pernah terjadi sekali teman-teman, itu waktu cici saya menikah, cici kandung menikah gitu kan. Saya juga izin 1 hari di tengah-tengah waktu itu kami ada project sama, saya juga yang incas gitu kan. Begitu pula dengan
senior manajer saya ini mengatakan, Lin, tolong dibawa datanya ya. Sama lagi perkataan sama persis seperti itu. Kamu bawa semua datanya di flash disk, laptopnya kamu tinggal. Kalau saya urgent banget, saya akan tanya. Dan saya dengan nyata mengatakan, oh iya, nggak apa-apa. Dan benar teman-teman, di tengah-tengah resepsi dia telepon saya gitu ya. Di tengah-tengah acara dia telepon saya menanyakan beberapa hal mengenai proyek yang sedang diselesaikan. Ya nggak apa-apa. Kalau itu emang tanggung jawab kita, walaupun kita merasa ini kan waktu pribadi saya, ini kan waktu cuti saya berhak dong gitu kan. Tapi karena saya tahu itu adalah tanggung jawab saya, itu tanggung jawab. Dan saya juga nggak mau menjadi batu sandungan gitu kan. Yuk kita sama-sama melakukannya dengan tanggung jawab, itu nggak apa-apa. Terakhir teman-teman yang saya mau bersaksi gitu ya, kurang lebih 2 minggu yang lalu kami di Sungai Liat baru mengadakan HMC. Tadi kan saya bersaksi mengenai pekerjaan sekuler ya, pekerjaan sekuler. Yuk dalam pekerjaan sekuler pun yuk kita sama-sama. Kita harus punya spirit tadi. Saya lakukan untuk Tuhan. Saya mau menyelesaikan pekerjaan. Saya mau melakukan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini yang saya saksikan adalah mengenai pekerjaan rohani. Singkat cerita tadi, setelah saya menikah, saya tahu waktu itu prioritas saya saat ini adalah bukan bekerja lagi di KAP. Dulu mungkin waktu single saya bisa menikmati itu. Oh saya menikmati gitu ya. Saya menikmati itu gitu ya. Pekerjaan itu, tapi saya tahu ketika saya menikah, saya tahu prioritas saya bukan itu lagi, gitu ya. Kasihan dong kofrengnya ya, nanti ya ditinggal-tinggal terus gitu ya, kasihan nanti dia. Saya tahu bukan situ lagi tempatnya, dan Tuhan proses demikian rupa lah ya. Nanti ada kesaksiannya sendiri lagi, Tuhan proses demikian rupa sehingga kami masuk dalam pelayanan full time sekarang. Nah, kesaksian yang berikutnya adalah saya mau bersaksi mengenai pekerjaan rohani teman-teman. Sekitar 2 minggu yang lalu kami minggu ke-3, minggu ke-4, minggu ke-5 Agustus kami mengadakan di Sungai Liat, kami mengadakan Healing Movement Camp HMC, hybrid, onsite dan online. Onsite dan online. Di minggu pertama berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan baik gitu ya, berjalan dengan baik walaupun penuh tantangan. Tapi memasuki minggu kedua begitu banyak pergumulan gitu ya di antara panitia, termasuk kami sebagai gembala gitu ya, sebagai gembala, dan juga menyerang gitu ya, termasuk juga menyerang salah satu tim PPW. Anak kami Via gitu ya, baru berumur 14 tahun, dia adalah pemain keyboard gitu ya. Kami di sini sangat terbatas gitu ya, sangat terbatas. Via emang udah melayani di Ibadah Raya gitu ya, umur 14 tahun, dan dia melayani di HMC. Hari Sabtu pagi, jadi hari Minggunya kita mau HMC gitu ya, udah di sesi kedua gitu. Hari Sabtu pagi, habis kami doa pagi, dia masuk ke kamar kami. Dia katakan seperti ini, "Pak, Ma, Via panas badannya, Via demam," katanya. Waduh, saya sama Ofren udah mulai tek gitu ya. Yaudah Via, kamu istirahat, makan obat, kasih paracetamol ya, paracetamol, makan obat. Waktu itu kami, saya dan suami gitu kan ya, mempunyai kesepakatan merasa ini adalah serangan, merasa Tuhan pasti bisa sembuhkan Via, tapi itu kan iman kami gitu, itu iman kami gitu ya. Papanya ngomong seperti ini kepada anak kami, kepada Via gitu, Via istirahat, pasti Via sembuh, pasti Via sembuh. Ternyata Via sepakat sama kami teman-teman gitu ya, Via sepakat sama kami, ya Via juga berdoa gitu, supaya Via sembuh. Pokoknya nanti Via berdoa supaya nanti sore kita ada yud, ibadah yud jam 5 sore. Jam 5 sore, Via pasti udah bisa ikut yud. Dia bilang seperti itu. Dia istirahat, teman-teman. Dia istirahat selama seharian. Dia makan obat, dia istirahat. Saya bilang, udah nggak usah puasa lah. Itu hari Sabtu kan. Nggak usah puasa, makan obat, istirahat. Ternyata menjelang jam 5 sore, nggak tambah baik, teman-teman. Makin parah. Makin parahnya, panasnya nggak turun. Tiap makan makanan, keluar. Gitu. Muntah. Kali ini disertai dengan muntah. Gitu ya. Makan sedikit muntah, minum sedikit muntah gitu ya. Awalnya kami pikir dia radang karena dia bilang sakit tenggorokannya. Sore hari itu ternyata dia nggak bisa ikut yud gitu ya, dia nggak bisa ikut. Kami tetap berdoa gitu kan. Papanya sekali lagi ngomong seperti ini, Via, besok kamu harus sembuh gitu ya. Terus saya bertanya seperti ini sama Via,
Via, kamu merasa dimanfaatin nggak sih sama papa mama? Dia ketawa. Ada sih, dia bilang, ada sih. Tapi Via tahu, ini Tuhan yang suruh. Via tahu ini adalah pekerjaan Tuhan. Via juga beriman, Via pasti sembuh. Jujur kami waktu berkata seperti itu nggak tega teman-teman gitu ya. Mungkin biasanya kita kepada diri sendiri kita bisa, gitu. Tapi ini sama anak sendiri gitu ya, sama orang yang kita kasihi gitu. Kita mau memaksakan, kita mau mengajarkan, saya juga mau mengajarkan dia sebenarnya. Saya juga mau mengajarkan bisa loh gitu. Bersama Tuhan kita bisa bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan. Akhirnya malam itu saya teringat gitu ya, saya teringat dulu banget waktu kecil dia emang pernah sakit seperti itu gitu ya. Tapi masih kecil banget, masih TK mungkin kayak gitu ya. Terus saya bilang, oh ini kayaknya dia kena flu perut nih, saya bilang. Dulu pernah seperti itu gitu, kayaknya makan muntah, makan, pokoknya nggak bisa ada cairan yang masuk kayak gitu. Waktu itu seperti itu. Dan waktu itu salah satu solusi dari dokter adalah dipuasain dulu Bu, katanya. Dipuasain dulu. Tapi tetap coba makan obat ya. Dan puji Tuhan malam itu teman-teman, saya berdoa, papanya berdoa, dan saya yakin dia juga berdoa gitu kan ya. Malam-malam saya tidur berdua sama Via, papanya saya suruh ke kamar yang lain untuk mempersiapkan firman Tuhan untuk HMC. Untuk bagi firman di HMC gitu, saya yang rawat Via gitu. Puji Tuhan malam itu sekitar jam 11 malam demamnya turun dan nggak naik-naik lagi. Gitu ya. Saya udah yakin nih Tuhan, puji Tuhan lah. Tapi ada satu lagi kekhawatiran teman-teman. Waktu HMC onsite itu semua pelayan harus di antigen gitu ya. Semua pelayan harus di antigen. Kami jujur secara manusia kami khawatir. Via juga berkata seperti itu. Gimana nanti kalau sampai Via positif ya? Gitu. Bubarlah HMC-nya gitu ya. Secara iman kami bergumul gitu ya. Secara iman kami bergumul, papanya, saya, Via juga kami bergumul. Tapi pagi itu ya udah segar teman-teman, benar-benar segar, dia udah bisa makan sedikit lah. Tapi ada makanan yang masuk, saya masak bubur, ada makanan yang masuk, dan dia bisa melayani dan dia bisa melayani pekerjaan Tuhan waktu itu sebagai keyboard gitu ya, sebagai pemain keyboard gitu kan ya. Dan saya percaya titik itu adalah dia merasakan kemenangan bersama Tuhan dan dia tahu caranya untuk mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kesakitan dia. Di tengah-tengah dia nggak bisa, tapi di tengah kelemahannya kuasa Tuhan sempurna. Ya puji Tuhan, waktu hari Minggu kami semua di swab, di antigen nggak ada yang positif gitu ya, semua negatif. Pelayan Tuhan, semua peserta onsite di swab juga nggak ada yang positif gitu, sehingga HMC boleh berjalan dan luar biasa. Gitu ya. Jadi tadi dalam kesakitan kita pun juga kalau kita percaya ini adalah tugas pekerjaan yang Tuhan berikan, kita pasti bisa menyelesaikannya. Dia bersaksi kemarin di kul gabungan kami gitu ya. Dia merasa ini tugas yang istimewa loh, ini tugas yang Tuhan berikan. Anggaplah kayak tadi, anggaplah seperti Pak Jokowi sedang memberikan pekerjaan kepada saya. Sayang kalau saya lewatkan, ini pekerjaan yang Tuhan berikan walaupun sakit, tapi saya mau menyelesaikannya Tuhan. Dan ternyata bisa teman-teman, gitu ya, ternyata bisa. Saya percaya saat ini anak saya juga bertumbuh imannya gitu ya. Dia juga belajar bagaimana cara untuk bertanggung jawab. Saya tutup dengan ayat firman ini teman-teman. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yuk, setiap kita pernah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan dan begitu baik, sangat baik bagi kita. Dia sudah tebus dosa kita. Bahkan tadi kutuk dalam pekerjaan pun udah Tuhan tanggung di kayu salib. Waktu Tuhan Yesus dimengotori duri, semak duri yang dikatakan tadi itu ada. Pekerjaan kita akan penuh dengan semak duri. Semak durinya sudah disematkan di kepala Tuhan Yesus dan sudah terkena darah Yesus. Bahkan semak duri itu pun sudah dilepaskan kutuknya oleh Tuhan. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Yuk, biar etos kerja kita, teman-teman, mulai dari hari ini nih, itu semua cuma karena kita mau mengasihi Tuhan. Kalau kita mau melakukan pekerjaan, kita nggak anggap, pekerjaan saya cuma begini lah, Ci. Saya cuma bisa begini lah, Ci. Saya kan cuma staf biasa seperti ada tadi ya gitu kan. Saya kan bukan dokter seperti
Pak Ezra misalnya bisa menolong orang banyak gitu. Saya ini cuma petugas warnet misalnya. Tapi enggak loh, ketika kita melakukan, kita tahu ini pekerjaan dari Tuhan, gitu kan? Kita lakukannya dengan spirit, dengan motivasi, kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita tahu sungguh-sungguh kita mau menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab, dengan tujuan tadi ya, dengan tujuan adalah untuk memuliakan Bapa di surga. Amin ya teman-teman ya. Yuk, saya boleh undang pemusik ya. Saya boleh undang pemusik ke depan. Kita mau nyanyikan satu lagu ya teman-teman ya. Biar pengabdian hidup kita hanya kepada Yesus. Apapun yang kita kerjakan, pekerjaan kita, motivasi kita, etos kerja kita didasarkan pada karena kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama manusia. Bukan tujuan utama kita bukan untuk uang, bukan untuk mencari rezeki, karena itu semua udah Tuhan cukupi teman-teman. Dan kutuk semak duri itu telah Tuhan tanggung di kayu salib. Pemusik mungkin bisa bantu saya nyanyikan lagu Yesus, 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 ku berseru. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Terima kasih Tuhan. Kami berseru sama Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, prinsip-prinsip dunia yang ada saat ini Tuhan Yesus mungkin itu udah ada dalam pikiran kami Tuhan. Biar Engkau boleh gantikan Tuhan dengan prinsip-prinsip ilahi Tuhan, dengan etos kerja daripadamu Tuhan. Biar kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Itulah yang mendrive kami, itulah yang memotivasi, itulah yang menjadi keyakinan kami untuk kami boleh melakukan pekerjaan kami Tuhan. Apapun pekerjaan kami Tuhan, tidak ada yang hina Tuhan. Selama itu tidak melanggar firman-Mu Tuhan. Apapun pekerjaan kami Tuhan, tidak ada yang buruk Tuhan. Selama itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan tetap berpegang teguh sama Engkau Tuhan. Kami sadar Tuhan, kalau setiap kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kalau kami ini adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Kalau kami, pengabdian kami hanya padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah hari Tuhan Yesus. Mungkin mereka sedang merasa capek Tuhan. Mungkin mereka sedang merasa lelah Tuhan. Mungkin mereka sedang merasakan pergumulan Tuhan. Biar mereka sungguh merasakan Tuhan, kalau Engkaulah Tuhan sendiri, pencipta langit dan bumi ini, yang menjadi Tuhan mereka, yang menjadi bos mereka. Engkau yang memperhatikan setiap detail hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, biar anak-anak-Mu tetap boleh melakukan pekerjaannya Tuhan di dalam Engkau dengan sukacita Tuhan, dengan bertanggung jawab, dengan mengandalkan kekuatannya kepada Engkau Tuhan, untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan di bumi ini Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada tim PPW. Sebentar kita akan melihat pengumuman. Tentunya kami sangat rindu mengajak Sobat Prime untuk tergabung di dalam KUL dan informasi menarik lainnya mengenai Instagram. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah ini teman-teman. Yuk saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Shalom teman-teman, sebelum kita berdoa ada sedikit pengumuman.
Jadi bulan ini kan temanya etos kerja ya. Dan di bulan ini misalnya teman-teman nih yang kerja atau misalnya ngalamin beberapa persoalan, boleh nanya nanti sama Magus. Ada linknya di Slido, nanti akan setiap minggu juga kita bagiin. Dan di hari Minggu di Instagramnya Prime, teman-teman bisa nanya juga. Malam ini kayaknya akan up-nya gitu. Ya, teman-teman kalau misalnya ada persoalan, galau-galau atau apa, boleh nanya, nanti akan dijawab sama Magus di minggu keempat gitu. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri ibadah Prime, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pada sore siang hari ini Tuhan kami boleh ibadah bersama-sama Tuhan, kami bisa rasain hadirat Tuhan, kami bisa juga dapat rema yang baik dari Engkau Tuhan. Terima kasih untuk Cilina yang Tuhan Yesus kirimkan Tuhan untuk sampaikan apa yang jadi isi hati Tuhan, apa yang jadi pesan Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kau yang berkati Tuhan Cilina, Kofreng, Via di Bangka Tuhan, biar keluarga ini terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar juga Tuhan apa yang jadi kesenangannya, mereka juga jadi bagiannya Tuhan. Biar Bangka boleh menuai jiwa-jiwa Tuhan, setiap apapun yang mereka tabur, itu gak sia-sia Tuhan, apapun setiap harga yang mereka bayar juga gak sia-sia, karena mereka buat hati-Mu senang ya Tuhan. Makasih Tuhan, beri pengurapan-Mu lebih lagi, beri kesehatan yang sempurna untuk keluarga ini ya Bapak. Makasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Prime Tuhan, untuk sobat-sobat Prime di tempat ini. Terima kasih untuk anak-anak yang terus mau setia Tuhan, mungkin di jam yang gak menyenangkan, jam yang tidak menguntungkan untuk kami Tuhan, kami bisa keluar, bisa have fun, bisa bahkan istirahat, tapi kami pilih untuk beribadah ya Bapak. Biar Tuhan Kau yang perhitungkan setiap ini Tuhan, dan mereka terus jadi semakin excellent di kerjaan mereka, di kehidupan mereka, mereka jadi gak biasa aja, tapi mereka punya visi yang kuat daripada Engkau Tuhan, dan mereka punya suatu hubungan yang baik sama Tuhan ya Bapak. Makasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja ini Tuhan, untuk GBI Tanjung Duren. Terima kasih kalau Tuhan pilih kami untuk di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk Om Agus sebagai gembala kami Tuhan. Kau yang beri kesehatan, kekuatan Tuhan buat hari-hari ini, bahkan di penopang yang ada Tuhan, setiap wakil gembala, bahkan setiap kami semua Tuhan, kami mau dukung apapun yang jadi keputusan, apa yang jadi kerinduan Om Agus ya Bapak, biar kami sama-sama bisa bergerak untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan. Juga untuk setiap pemimpin muda Tuhan, dari Ezra Tuhan, untuk di Prime ada Ko Kris, ada Ko Dwi, ada Syera Tuhan, untuk BWC ada Wiwi, Awi, Rian, Jo, ada Ko Alex, juga di Teens Tuhan ada Incen, Bella Feris, bahkan juga ada Little Warrior Tuhan, untuk Cimeling, Tante Meko, setiap guru-guru sekolah minggu Tuhan. Kami berdiri untuk generasi ini bukan hanya untuk kepentingan kami pribadi, tapi hanya untuk kepentingan-Mu Tuhan. Tuhan, biar Tuhan yang kirimkan jiwa-jiwa Tuhan, perlengkapi setiap kami untuk jadi alat kemuliaan nama Tuhan, untuk tidak kepentingan kami sendiri, kami gak mau Tuhan, tapi Tuhan biar semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau lihat penuaian jiwa-jiwa terjadi Tuhan, setiap generasi penuh Tuhan, ibadah-ibadah penuh Tuhan. Makasih Tuhan, Kau baik Tuhan, biar ada kebangkitan generasi Yeremia itu genap di Indonesia Bapak. Makasih Tuhan, Kau baik, biar siap yang datang ke sini Tuhan, mereka keadaannya sehat, pulang juga dalam keadaan yang sehat ya Tuhan. Makasih Tuhan, dan sebelum kami akhiri ibadah ini, kami siap terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Hingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari teman-teman semua, sebelum kita akhiri ibadah ini, kita angkat kedua tangan kita. Teman-teman yang online juga boleh angkat kedua tanganmu. Dan biarlah kita boleh pulang dengan membawa berkat yang daripada Allah. Berkat yang memampukan kita untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah Allah berikan bagi setiap kita. Bersama kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali dan bahkan sampai selama-lamanya.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. God bless you teman-teman semua. Happy Sunday.